Dua, hutang 50M yang terakhir Pak Sandi menyebutkan setelah didoakan dan juga dipertimbangkan, didiskusikan dengan keluarga, beliau ikhlaskan hutang 50M itu. Menurut tanggapan Pak Anies? Jadi begini, pada masa kampanye itu banyak sekali yang melakukan sumbangan. Banyak sekali, ada yang kami tahu, ada yang kami tidak tahu. Dan ada yang memberikan dukungan langsung kepada apakah relawan, apakah tim. Nah, kemudian ada pinjaman, sebenarnya bukan pinjaman, dukungan yang pemberi dukungan ini meminta dicatat sebagai hutang. Jadi dukungan yang minta dicatat sebagai hutang. Lalu kami sampaikan, bila ini kan dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan, untuk kebaikan. Bila ini berhasil, maka itu dicatat sebagai dukungan. Bila kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi uangnya bukan dari Pak Sandi. Itu ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan, apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, yang tanda tangan saya, apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, itu bentuk dukungan ya, dan sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Makanya begitu pilkada selesai, menang selesai. Saya ingin garis bawahi, Bu Mary di sini. Kenapa kalau kalah malah bayar? Iya, kenapa? Kan kalau kalah bayar. Iya. Biasanya orang berpikir kalau menang bayar gitu. Iya, udah kalah bayar lagi. Aduh, itu kan lebih beban lagi. Ya, biar motivasinya lebih serius. Kalau kalah, maka saya akan berada di luar pemerintahan. Maka di situ saya cari uang untuk mengembalikan. Mungkin saya bisnis, mungkin saya usaha apapun supaya mengembalikan. Saya di luar pemerintahan. Kalau saya menang, saya masuk pemerintahan, saya tidak cari uang di pemerintahan untuk membayar itu. Nah, kalau tidak saya harus ngumpulin uang bayar hutang. Lah bukankah ini yang menjebak kita selama ini? Betul. Dengan segala macam praktek-praktek fundraising untuk apa? Untuk biaya pilkada. Kemarin sebaliknya. Bila kalah maka saya di luar pemerintahan, sah dong cari uang. Betul. Sah dong punya usaha. Betul. Tapi begitu menang saya di pemerintahan malah tidak usah. Justru itulah dukungan Anda untuk Jakarta yang lebih baik. Betul, bukan? Dukungan untuk membawa perubahan itu. Perubahan Jakarta. Jadi mengembalikannya dalam bentuk perubahan, janji apa yang bakal dikerjakan gitu kan. Persis. Itu mindset baru. Cuman kan itu ada perjanjian yang karena ada seseorang yang mengungkap, ya sekarang kita ceritakan. Ada dokumennya. Jadi kalau memang satu saat itu dianggap perlu dilihat, boleh aja, tidak ada sesuatu yang luar biasa di situ. Jadi tidak ada sebuah hutang yang hari ini harus dilunasi. Nggak ada. Karena ketika pilkadanya selesai. Betul. Jadi menjadi aneh gitu ketika sekarang kita bicarakan soal ada hutang yang belum selesai, sudah selesai ketika dulu. Karena perjanjiannya begitu. Terima kasih sudah memberikan informasi. Dan ini Bu Mary, saya berharap mudah-mudahan pola seperti ini itu bisa menjadi bahan referensi untuk dipikirkan. Bahwa mendukung itu untuk perubahan. Bukan mendukung sebagai investasi untuk nanti dikembalikan dalam bentuk privilege.